Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, para aktivis kemanusiaan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kemudahan. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas, ya, masih seputar terkait dengan fikih zakat, ya. Kali ini kita akan membahas tentang apakah dana zakat ini bisa diperuntukkan untuk membiayai pernikahan, ya. Ini banyak sekali yang bertanya, ya, terkait dengan dana zakat, ya, yang diperuntukkan untuk biaya pernikahan. Kalau kita lihat memang secara teks, ya, belum dijelaskan, ya, terkait peruntukan dana zakat untuk pembiayaan nikah, ya. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan terkait perbedaan para ulama, apakah dana zakat itu ketika diberikan kepada kaum du'afa, kepada kaum fakir, ini untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun atau selama dia hidup, ya. Di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian ada yang mengatakan, ya, dana zakat ini diperuntukkan untuk kebutuhannya dia selama 1 tahun. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa dana zakat ini bisa diperuntukkan untuk kaum du'afa, orang atau kaum fakir selama dia hidup, ya. Nah, kalau kita mengambil pandangan yang mengatakan bahwa dana zakat ini diperuntukkan bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin selama dia hidup, maka termasuk, ya, untuk pembiayaan pernikahan mereka, ya. Jadi boleh, ya, dana zakat itu diberikan kepada kaum du'afa, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin untuk membiayai acara pernikahan mereka, ya. Karena pernikahan ini adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok, ya, bagi manusia. Nah, apalagi terkadang di suatu tempat, ya, memang tidak cukup hanya mereka melaksanakan akad, ya, tetapi di situ ada kebutuhan untuk perjamuan, ya, ada kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya yang membutuhkan dana, ya, untuk membiayai pernikahan. Jadi menurut keterangan para ulama, ya, diperbolehkan, ya, dana zakat ini diperuntukkan untuk membantu dalam hal pembiayaan pernikahan. Apalagi kita tahu pernikahan ini, ya, pernikahan ini merupakan bagian daripada maqasidus syariah, ya. Jadi tujuan-tujuan syariah, ya. Kita tahu bahwa tujuan syariah ini yang paling utama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan daruriyah mereka, ya. Nah, di antara kebutuhan daruriyah itu ada namanya hifdun nasl, ya, menjaga keturunan. Dan menjaga keturunan ini tidak bisa terwujud kecuali adanya pernikahan, ya. Maka melakukan pernikahan ini adalah bagian daripada merealisasikan tujuan-tujuan maqasidus syariah yang sifatnya adalah ad-daruriyah. Tentu
ini menjadi penting ya, supaya tidak ada keraguan bagi orang yang ingin berzakat ya, menginfakkan sebagian hartanya ketika barangkali melihat ada sekelompok di suatu masyarakat, anak-anak muda ya, atau ada perempuan-perempuan yang memang sudah layak untuk menikah tetapi tidak mampu memiliki modal ya, tidak memiliki uang untuk misalnya untuk biaya maharnya ya, untuk kebutuhan perjamuannya dan lain sebagainya, maka boleh ya itu menggunakan dana zakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.